Oke, jadi FYI ya, dramanya belum selesai ya. Nanti teman-teman masih bisa menikmati kelanjutannya ya. Tapi yang bagaimana nanti ini ya, surprise ya. Oke, bisa ditampilkan. Ya, oke. Hari ini kita ibadah apa, teman-teman? Ibadah Raya Paskah ya. Nah, yang namanya Paskah tentunya kalau kemarin kita memperingati wafatnya Tuhan Yesus ya, hari ini kita mau merayakan ya kebangkitan Kristus di dalam hidup kita. Amin. Siap semuanya? Ya, sudah ganteng-ganteng ya, sudah warnanya pastel-pastel semua gini ya. Oke. Nah, teman-teman, hari ini kakak kasih judul tema Paskah kali ini The Living God. Artinya Allah yang hidup. Sekali lagi katakan Allah yang hidup. Oke. Nah, banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, ini mungkin juga menjadi pertanyaan refleksi kita, termasuk saya pribadi. Ya, banyak orang yang ngomong ngaku percaya Tuhan, tapi kenapa seringkali merasa kosong hidupnya? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau aku pernah, ya. Teman-teman di sini ada yang seperti Kak Endro yang pernah ngalamin hal yang serupa? Wah, nggak ada. Oke, Kak Endro aja. Ya udah, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Ya udah, kalau kalian nggak ada, berarti pakainya Kak Endro aja ya. Kenapa Kak Endro merasa, ya, kenal Tuhan, sudah tahu Tuhan, ya, sudah di gereja bahkan sudah pelayanan. Ironisnya, kenapa Kak Endro masih bisa merasa hidupnya kosong? Nah, sampai suatu titik Kak Endro mengerti bahwa ada pusat yang tergeser. Yesus tidak menjadi pusat dari kehidupan saya secara pribadi. Yesus yang tadinya seharusnya menjadi kepala dan menjadi pusat dan menjadi sumber di dalam hidup saya mulai gantikan dengan hal-hal yang lain. Yang apa? Yang tentunya dunia tawarkan, teman-teman. Ya. Kenapa Kak Endro bisa hidupnya kosong? Karena satu, yang pasti relasinya kurang baik, ya kan? Nah, kalau saya punya relasi yang kurang baik dengan Tuhan, otomatis yaitu tadi yang Kak Endro bilang, nggak punya tujuan hidup. Berikutnya apa? Nggak punya pusat hidupnya bergeser, ya. Sampai di sini ngerti ya teman-teman ya, apa yang Kak Endro alamin ya. Dan semoga teman-teman juga yang duduk di tempat ini tidak mengalami seperti yang Kak Endro alamin ya. Nah, digantikan dengan apa Kak? Nah, menarik kan ya. Pas itu, waktu itu Kak Endro menyadari bahwa, oh iya, fokusku bukan Tuhan ya. Fokusku cuman agama. Fokusku cuman dosa dan dosa. Tapi bukan relasi. Bukan Kristus lagi yang menjadi sumber. Selain itu, yang tadi Kak Endro bilang, Kak Endro mulai memilih yang lain. Apa yang dunia tawarkan. Seperti yang diperagakan oleh teman-teman yang ada di tempat ini tadi. Pernah nggak kejebak di dalam dosa pornografi? Yes, pernah. Malu Kak Endro ngakuin aib bagi Kak Endro mungkin aib, nggak apa-apa. Karena memang Yesus datang untuk saya, pendosa ini, supaya saya diselamatkan. Saya nggak perlu malu teman-teman. Digantikan apa lagi? Uang. Ya pernah. Bagaimana uang itu memerintah hidup saya? Pernah. Contohnya apa? Contohnya saya lebih mementingkan event daripada mementingkan Tuhan mungkin. Atau apalagi, saya pernah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang? Pernah. Saya mungkin pernah share ya di komsel saya pernah melakukan hal yang seperti itu teman-teman. Nah itu yang membuat hidup saya
menjadi kosong. Dan Kendo gak kepingin hidupmu ngalamin apa yang Kendo alamin. Amin. Karena hidup yang kosong itu gak enak teman-teman. Ya, gak enak. Apalagi kalau kamu sudah mengenal Yesus. Ngerti Tuhan. Tahu tentang siapa Yesus di dalam hidupmu. Oke. Nah, di Mazmur 115 ayat 4-8. Ini mendefinisikan bahwa kalau tadi Yesus adalah Tuhan yang hidup, berarti ada Tuhan yang mati dong. Ya enggak? Nah, Alkitab katakan seperti ini. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia, mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki tapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Wow, pada saat Kendo siapin firman ini dan dapat firman ini, wow, gila ya. Kalau kita diperhamba oleh sesuatu teman-teman, kita akan menjadi orang yang seperti ini. Bukan hanya kosong. Kosong itu mungkin tampak luarnya, tapi di dalam hati yang paling dalam ada hal yang seperti ini teman-teman. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Termasuk orang yang hidup di dalamnya. Mengerikan ya? Nah, jadi teman-teman harus sadar hari ini bahwa semua tadi yang dunia tawarkan, itulah hal-hal yang berhala yang dikatakan di sini adalah Tuhan yang mati. Ya. Kalau dulu ada di Yunani ada dewa-dewa, itulah dewa-dewa mereka, ya. Bahkan sampai hari ini masih ada enggak Kak penyembahan-penyembahan berhala? Banyak sekali. Yang modern, ya banyak. Ya yang kita saksikan ini yang modern-modern. Ya, bagaimana uang menjadi pusat hidup kita, bagaimana popularitas menjadi pusat hidup kita, bagaimana sosial media menjadi pusat hidup kita, bagaimana prestasi menjadi pusat hidup kita. Dan seterusnya, dosa-dosa yang lain. Nah, dari peristiwa apa yang dikatakan Tuhan yang hidup dan Tuhan yang mati, kakak teringat dengan kasusnya Elia sama Nabi Baal. Siapa yang ingat? Tahu cerita ini? Coba lambaikan tangan. Kendro pengen tahu siapa yang tahu cerita ini. Oke, cukup banyak yang nggak tahu ya cerita ini ya. That's why kita selama tahun ini kita membaca juga Perjanjian Lama supaya apa? Supaya teman-teman juga tahu ya cerita-cerita yang seperti ini ya. Singkat cerita, Elia pada waktu itu adalah satu-satunya nabi yang benar ya pada waktu itu, di zamannya itu ya. Terus kemudian dia itu menantang nabi-nabi Baal ya. Pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi Baal, ya penyembah Baal intinya, ya. Mereka jumlahnya sekitar 450 orang waktu itu. Nah, mereka mau ngadain atraksi ya. Kalau Kendro coba gambarkan, mereka ada di Gunung Karmel, ya. Kalau nggak salah di Gunung Karmel ya. Nanti teman-teman bisa baca lagi ya. Nah, mereka itu kayak mau ngadain atraksi. Ya, mereka mau menang-menangan Tuhan mana yang lebih hebat, Tuhannya Nabi Baal atau Tuhannya Elia. Nah, singkat cerita teman-teman, 450 orang ini panggil namanya Tuhannya mereka, ya. Jadi waktu itu mereka mau atraksinya apakah? Atraksinya adalah mereka siapkan persembahan gitu ya, mereka siapkan korban dan mereka memerintahkan Tuhan mereka untuk membakar korban itu sampai habis.
Nah, singkat cerita si penyembah-penyembah dari Nabi Baal ini ya, orang-orang yang pemuja Baal ini mereka sudah mengadakan tari-tarian sampai yang paling parah mereka menorehkan benda tajam di kulitnya ya, sampai darah itu bercucuran dari badan mereka. Tapi yang menarik teman-teman, tidak ada satu api pun yang sanggup untuk mereka panggil dan mereka pakai untuk membakar dari korban bakaran itu. Tetapi pada waktu Elia panggil nama Yesus, panggil nama Tuhan waktu itu, belum Yesus ya, panggil nama Allah pada waktu itu. Dan beberapa saat kemudian api itu menyambar korban bakaran itu dan korban bakaran itu dibakar sampai habis. Ini menandakan teman-teman bahwa benar-benar ada Tuhan yang mati dan Tuhan yang hidup. Dan bersyukur kalau kita hari ini ada di tempat ini, kita bukan hanya cuman merayakan kematian Kristus. Kematian tanpa kebangkitan itu adalah sia-sia teman-teman. Tapi justru karena hari ini adalah kebangkitan Kristus, itu patut kita rayakan. Karena ada kemenangan yang besar dan menandakan bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan Kendo pengen setiap kita, pribadi lepas pribadi, ngalamin itu. Bahwa Allah yang sama, Allah yang hidup itu juga hidup di dalam hidupmu masing-masing. Hidup di dalam hatimu masing-masing. Amin. Oke. Di Yeremia 10 ayat 10 dikatakan seperti ini. Demikianlah firman Tuhan, tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup. Ya, ini bukan Kendo yang bilang, tapi Alkitab yang bilang, firman yang bilang, ya, bahwa dialah Allah yang hidup dan raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak akan tahan akan geramnya. Jadi berhala itu akan selalu memberikan janji-janji palsu. Ya, kalau kita sudah ngerti, oh iya, pada waktu itu Kendo ngerti nggak kalau Tuhan itu ini Tuhan yang hidup? Tahu, tapi dosa tetap jalan. Kerja juga nggak bener. Tahu? Nah, ini loh, karena berhala itu selalu memberikan janji palsu teman-teman. Contohnya apa? Yang pertama, uang berkata, apa yang dikatakan uang? Dengan aku kamu bisa bahagia dan bisa membeli semua yang kamu inginkan. Pernah nggak ini kalau masuk di restoran ya, siapa yang kayak Endro ya, masuk di restoran, dibuka buku menunya, terus dilihat harganya. Siapa yang kayak gitu? Ya, itu namanya kaum mendang-mending ya, kaum mendang-mending itu ya. Tapi coba kalau kamu punya uang, kamu akan lihat harganya? Enggak teman-teman ya. Nah itu loh yang dunia tawarkan teman-teman ya. Dengan uang kamu bisa membeli segala sesuatunya. Enggak usah lihat harganya ini. Harga harga makanannya enggak perlu. Pesen aja yang kamu mau. Kalau perlu panggil pelayannya, siapin semua yang paling mahal di restoran ini. Ya. Mau berkata seperti itu mau enggak? Pengen gak kayak gitu? Hah? Pengen ya? Ya pengen. Gak usah lihat harga, pokoknya apa yang paling mahal, ya udah itu ya. Nah, tapi teman-teman, dengan iming-iming seperti itu loh teman-teman. Ya, dunia ini menawarkannya halus, ya dengan kondisi-kondisi realitas yang seperti itu. Ya. Pengen punya baju yang baru, pengen apa, dan lain segala macamnya. Semua dibeli dengan cara yang sangat gampang sekali kalau punya uang. Tetapi ingat, uang tidak bisa membeli kesehatanmu. Ya, pada waktu kamu punya uang yang banyak, kamu sakit, bisa kamu punya uang berapapun untuk beli kesehatanmu?
Uang tidak bisa membeli kekekalan yang Tuhan beri. Kamu punya uang banyak, mau masuk surga, tapi nggak percaya Tuhan Yesus. Bisa? Nggak bisa. Ternyata uang tidak bisa membeli segalanya. Seperti apa yang ditawarkan oleh si jahat. Ya. Yang kedua, apa ini? Cepat aja ya, free sex. Free sex berkata apa? Kamu akan dipuaskan. Teman-teman, kalian sudah menikah ya. Kalau kita nonton film porno ya, teman-teman kan di sini sudah dewasa semua ya. Walaupun SMP kelas 1 nggak ngerti, ya udahlah, anggap aja hari ini tak kasih bocoran gitu ya. Tapi aku percaya lebih nggak ada yang nggak ngerti sih hari ini ya. Pasti semuanya ngerti. Yang namanya film porno ngerti pasti ya. Tapi kalau yang belum bener-bener ya, kalau yang belum jangan coba-coba lihat ya, nggak usah ya. Tetapi teman-teman kalau teman-teman sudah pernah lihat film itu, yang ditawarkan di film itu apa sih? Fantasi. Kayaknya digede-gedein supaya, maksudnya digede-gedein ini bukan ukuran ya, tolong ya, tolong. Tapi yang digede-gedein ini maksudnya apa sih? Lasnya itu loh, nafsunya itu loh yang digede-gedein. Ya. Nah itunya yang digede-gedein. Padahal ya teman-teman, kalau kalian sudah menikah ya paling berapa lama sih durasi untuk kita hubungan seksual dan lain segala macamnya? Ya cuman segitu. Tapi kalau di film itu kayak bisa berjam-jam. Itu bohong teman-teman ya. Bohong itu dari berapa kali syuting itu. Kayak gitu ya. Jadi guys, itu semua adalah kenikmatan sesaat. Ya, oke. Percayalah. Kalau nggak percaya teman-teman yang cowok-cowok pasti sudah yang namanya tahu yang namanya onani masturbasi. Berapa lama sih kalian? Udah segitu doang kan? Ya enggak? Terus yang lebih lama apa? Nyeselnya. Ya enggak? Nyeselnya yang lebih lama. Kok tahu Kak? Ya ngalamin. Ya, nyeselnya lebih lama. Merasa tertuduhnya lebih lama daripada kenikmatan itu sendiri, teman-teman. Nah, itu loh yang palsu. Ya. Terus yang ketiga apalagi? Sosial media, ya. Sosial media kalau misalnya punya likes yang banyak, punya follower yang banyak, dihargai. No. Apa sih pentingnya orang lain nge-likes kita dan lain segala macamnya? Bisa jadi uang, bisa sih ya kalau di TikTok gitu ya Pat. Iya bisa jadi uang sih, ya. Tapi guys, rasa berhargamu itu tidak ditentukan oleh sosmedmu, ya. Tuhan itu sudah beri rasa berharga di dalam hidupmu. Karena kamu berharga dan kamu mulia, aku mengasihi engkau, cukup. Kita cuman perlu dikasih Tuhan. Dikasih sesama cukup Kak. Dikasih sesama butuh enggak Kak? Ya butuh, ya. Tapi guys dengerin bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Ya. Bukan dan menghargai kita bukan dari apa yang kita lakukan. Buktinya apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib pada waktu kita masih berdosa. Ya, bukan pada waktu kita sudah benar baru Tuhan Yesus mati, enggak. Karena kita berdosa, maka Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ya. Oke, alkohol ya, membuat kamu lupa dari semua masalah. Nih, ini kalau ini aku nggak pernah coba ya. Ekstasi kayak gitu-gitu, obat-obatan kayak nggak pernah coba. Nah, pas kapan ya? Seminggu yang lalu ketemu nih sama temen. Dia pakai ternyata gitu ya. Nggak kelihatan kalau pakai gitu ya. Karena dia suka olahraga, apa. Ternyata pakai. Nah, singkat cerita, dia itu cerita gitu ya. Sampai tak tanya bener-bener, apa sih enaknya apa? Loh, kamu iso lain, kamu bisa ada di dunia yang lain. Aduh, di dunia yang lain. Kamu bisa lupa semuanya. Rasa sakitmu bisa lupa apa, terus rasa bencimu itu pokoknya bisa jadi bahagia gitu. Nah ini yang Kendo gak mengerti, ini gak mengerti, bener-bener ini masih belum mengerti karena belum ada di dunia itu, belum pernah menyentuh dunia itu dan gak mau menyentuh dunia itu ya, gak mau dah.
Cukup dari dengar kata-katanya aja, dengar dari pengalamannya orang lain aja. Terus itu lama enggak? Ya enggak sih, enggak lama sih. Itu cuman beberapa saat aja katanya dia. At least pokoknya sampai efek dari obatnya itu hilang gitu ya. Nah, singkat cerita seperti itu. Jadi intinya teman-teman itu hanya short time. Ya. Itu cuman waktu yang singkat kamu lupa segalanya. Ya, kamu ke tempat-tempat party ya, ke diskotik dan lain segala macamnya. Kamu lupa pada waktu itu, setelah kamu pulang rumah, kamu menghadapi realita yang tetap. Orang tuamu tetap berantem, ya. Kamu tetap ngadapin masalah yang berat mungkin. Itu enggak menyelesaikan masalah. Itu justru lari dari masalah. Pengecut, ya. Mau lupain semuanya tapi dengan cara yang instan. Enggak ada usahanya. Pengecut itu. Ya enggak sih? Loser. Ya. Itu palsu. Yang berikutnya prestasi. Nah, kalau ini ngalamin banget ini ya. Prestasi. Validasi yang palsu, ya. Prestasi ini merasa bahwa oh, ini loh aku. Yang dulunya enggak pernah dilirik sama orang dengan prestasi yang gemilang gitu ya. Orang langsung lihat, wow. Tepuk tangan ada di mana-mana. Suka teman-teman akan tepuk tangan? Suka ya? Sama kayak Endo suka ya. Sama, kita manusia yang sama. Tapi guys, itu palsu. Ya, itu palsu. Apa yang kamu kejar? Dari yang apa yang Kak Bendro beberkan dari atas sampai bawah tadi. Apa yang kamu kejar? Ini jahatnya berhala. Berhala itu hanya mengambil, merampas. Apa yang dirampas oleh berhala? Hati kita, waktu kita. Waktu kita dengan keluarga, waktu kita dengan teman-teman. Hati yang mengasihi Tuhan dirampas oleh dia. Kebebasan kita, karena apa? Kenapa kebebasan kita dirampas? Karena kita jadi budaknya mereka. Ngerti enggak? Kalau kamu diperbudak oleh uang, ya kamu jadi hamba uang. Kalau kamu berhalamu adalah free sex, ya kamu diperhamba oleh free sex. Kalau kamu tidak melakukannya, ada yang kurang di dalam hidupmu. Dan seterusnya. Terus apa lagi? Identitasmu dirampas, bahkan dihancurkan identitasmu. Lewat apa? Lewat tuduhan-tuduhan si jahat. Tuduhan-tuduhan iblis yang seringkali kamu gak layak. Toh kamu jatuh lagi toh? Kamu gak bisa. Kamu gak akan menang. Dan itu yang akan terliang-liang di dalam pikiran kita. Pada waktu kita jadi hamba mereka. Apalagi yang dirusak? Hubungan. Pasti ya. Hubungan kita dengan Tuhan pasti dirusak, hubungan kita dengan sesama pasti dirusak. Yang tadinya periang jadi introvert, pasti hubungannya rusak. Hubungan yang tadinya lawan jenis yang baik, yang kasihnya murni, jadi rusak. Karena apa? Karena kasihnya enggak murni. Ya. Dan sifatnya tidak pernah memberikan kepuasan yang sejati. Karena apa tadi bilang? Cuman sementara. Ya, walaupun kamu punya uang, cuman sementara. Karena apa? Karena waktumu di dunia ini cuman ya paling tuh Alkitab katakan paling lama 80 tahun. Ya. Kalau lebih dari itu bonus, ya. Kalau kurang dari itu berarti kurang olahraga. Loh, enggak ya. Kurang jaga kesehatan. Nah, berhala tidak memberikan kepuasan yang sejati teman-teman. Ya. Di Ibrani 12 di ayat 26 sampai 27 dikatakan seperti ini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi ya. Aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan.
Karena ia, yaitu Yesus sendiri, dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi semuanya yang kita bahas dari awal sampai akhir tadi, semuanya itu akan musnah teman-teman. Semua itu akan digoncangkan, ya. Pada waktu COVID kita akan sudah pernah ngalamin ini. Ya, bersyukur ya kalau kalian bisa masih tetap eksis sampai hari ini ya, kita sudah lewatin itu loh. Sadar enggak itu goncangan Tuhan yang mungkin nggak pernah terpikir di dalam hidup kita ya. Tapi itu Tuhan goncangkan. Pada waktu itu kamu punya uang seberapapun, wah orang pada berebut beli masker, hand sanitizer. Wah gila itu ras banget ya. Sekarang perang aja kita nggak terlalu ngalamin rasnya pada waktu itu. Tapi yang kemarin itu mencekam banget. Jalanan sepi banget gitu ya. Nah teman-teman itu loh. Itu kalau digoncangkan Tuhan itu sampai kayak gitu. Itu masih belum ada apanya. Karena apa Tuhan di sini dikatakan bahwa satu kali lagi akan digoncangkan. Bukan hanya yang ada di bumi aja tapi di langit juga. Karena akan tetap tinggal yang tidak tergoncangkan. Yaitu apa? Iman kita kepada Yesus. Yaitu apa? Hubunganmu sama Tuhan. Itu apa? Kekekalan yang Tuhan beri lewat salib. Lewat kematiannya. Jadi Allah yang hidup, kalau kita ngalamin Allah yang hidup di dalam hidup kita, akan banyak hal yang akan Tuhan ubah di dalam hidup kita. Seperti Kak Endo yang dulunya menyembah Allah yang tidak benar, ya, walaupun sudah tahu, tapi tidak memilih yang itu. Tidak memilih Yesus di dalam hidupnya kakak. Kakak memilih yang dunia tawarkan. Tapi pada waktu Kak Endo memutuskan untuk memilih Allah yang hidup, terjadi banyak perubahan. Yang pertama perubahan hidup. Perubahan hidup bukan hanya cuman ngomong berhenti dari kebiasaan buruk. Makanya Kak Endo nggak ngomong berhenti dari kebiasaan buruk. Enggak. Karena orang yang berhenti dari kebiasaan buruk belum tentu ngalamin perubahan hidup. Ya secara manusia ngalamin perubahan hidup. Dari ngerokok nggak ngerokok, dari minum nggak minum, nggak cukup cuman itu. Tapi perubahan hidup yang dimaksud adalah perubahan pola pikir, mindset. Ada metanoia, ada kalau teman-teman yang di disciple diajarin ngalamin metanoia, ada perubahan pikiran di dalam hidupmu. Ada perubahan yang namanya perubahan pemerintahan di dalam hidupmu. Yang tadinya diperintah oleh berhala, sekarang diperintah oleh Yesus. Yang tadi diperintah oleh diri sendiri, sekarang diperintah oleh Yesus. Itu maksudnya perubahan hidup di sini. Yang kedua, perubahan prioritas. Pasti. Kalau engkau yang sekolah hari ini, prioritasmu sekolah. Ya. Kalau engkau yang bekerja, prioritasmu kerja yang benar. Yang ketiga, ada perubahan identitas. Yang dulunya budak dari berhala. Tapi kita sekarang menjadi anak Allah. Katakan anak Allah. Yes. Bahkan Tuhan katakan bahwa kamu adalah pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Itulah identitas kita di dalam Tuhan. Tuhan memberikan identitas bahwa kita anak yang dikasihi Tuhan. Anak raja di atas segala raja. Loh Kak, tapi kok enggak seperti raja Kak, makannya kok masih lihat buku menu gitu ya. Nah teman-teman, ini mindset yang salah, ya. Cukupkanlah dirimu, ya. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang kamu punya hari ini. Enggak usah kamu ikut-ikutan temenmu yang lain, enggak usah, enggak perlu. Enggak perlu pakai Shopee Pay Later atau pinjol-pinjol yang lain. Ada yang masih pakai? Bertobat hari ini ya. Oke. Nah, kenapa sih kita sudah tahu itu ya, tapi masih bisa melakukan? Ini loh, terkadang hidup kita terlalu bising ya. Bisingnya ini apa? Dengan scrolling, lihat orang itu lebih menarik pakai baju ini. Oke, aku akan beli baju ini.
ada gantungan labubu di tasnya, kok lebih menarik ya. Oke, aku akan beli. Ya, itu enggak murah loh teman-teman, Popmart itu. Ya enggak sih? Oh, sebut merek lagi ya. Enggak. Nah, dan sekarang banyak tiruannya yang lain gitu, yang palsu-palsu, termasuk saya yang jual gitu ya. Nah, teman-teman, itu yang dunia tawarkan teman-teman. Ya, scrolling, terus kemudian apa? Party, ya dari satu party ke party yang lain. Di sini enggak ada lah ya. Terus distraksi, ya distraksi dari mana? Ya banyak ya, kita ngalami distraksi dari apa kata orang lah, dari sosial media lah, dari apa yang kita lihat. Terus apa lagi? Hobi, ya. Sibuk kejar hobinya terus, ya. Nah, Kando ini punya satu grup gitu ya. Grup ya ada beberapa teman-teman di sini yang masuk di grup itu gitu ya. Nah, sampai ada satu teman itu yang bilang gini gitu ya. Jangan sampai hobimu dikalahkan oleh kerja kerasmu. Nah, jadi jangan sampai hobimu kalah dengan waktumu dan lain segala macam. Jadi mereka itu saking kejar hobinya itu, kalau misalnya hobinya kebetulan olahraga gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya olahraga itu pokoknya wis number one, jangan sampai itu dihalangi oleh siapapun gitu ya. Nah, itu salah ya. Tapi kan nggak mungkin Kak Hendro ngomong di grup itu, salah yo, iki ini. Ya nggak gitu ya, karena kita ada di grup itu tujuannya satu. Kita mau jangkau mereka, kita mau ngasih kebenaran ke mereka bahwa hidup tidak hanya seperti yang dunia tawarkan. Tapi hidup yang kita putuskan hari ini, itu adalah hidup yang mempunyai makna, punya tujuan. Amin. Ya, terus apa lagi? Opini teman. Nah, ini paling sering dah, ya. Apalagi seusia kalian sudah paling sering lah ini. Temanku bilang gitu Kak, temanku bilang ini Kak. Guys, kalau kamu tetap dengerin teman sampai hari ini, kamu tidak akan punya identitas yang firm, identitas yang kuat. Tidak akan. Kenapa? Karena kamu selalu bimbang, ragu. Selalu apa yang kamu lakukan itu berdasarkan apa yang temanmu katakan. Capek enggak? Capek. Capek banget. Yuk hari ini kita mau bergerak bersama dengan apa yang Yesus katakan. Apa yang Yesus katakan tentang kita, bukan yang apa yang teman kita katakan tentang diri kita. Amin. Oke, Gospel Connection-nya. Hubungannya apa Kak dari apa yang kita bahas dengan Injil Kristus. Teman-teman, 2000 tahun yang lalu ada Yesus yang tergantung di kayu salib itu. Teman-teman bayangin, ya, ada Yesus yang tergantung di sana. Siapa dia yang mau mati buat kita? Dia adalah anak Allah yang punya segalanya. Tapi dia mau tangannya dipaku di kayu salib, kakinya dipaku, lambungnya ditombak. Supaya apa teman-teman? Supaya kamu dan saya beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Supaya kita semua mempunyai relasi yang baik dengan Bapa. Kembali punya hubungan yang baik dengan Bapa. Kak, aku sudah tahu cerita itu. Please hari ini kalian renungkan satu kali ini lagi. Jauh lebih dalam. Bagaimana Kristus sudah berkorban untuk engkau dan saya. Di 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Yes, di Jumat Agung Kristus mati bagi dosa-dosa kita. Tetapi itu bukan full stop, bukan titik, tapi masih koma. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Guys, Tuhan yang kita sembah bukan hanya Tuhan yang mati. Kalau Tuhan itu mati dan dia enggak bangkit, sia-sia iman kita. Tetapi Alkitab catat bahwa dia mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga.
Kakak panggil tim musik untuk maju ke depan. Di Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, Yesus berkata, jawab Yesus, aku kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan mengasihi kita ke satu jaminan bahwa dia mengatakan bahwa dia adalah Allah yang hidup itu sendiri. Bukan Allah yang mati, tapi dia Allah yang hidup. Amin. Dan hari ini, kakak mau setiap dari kita ngalamin kuasa kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan yang menyembuhkan. Kalau engkau sakit, engkau disembuhkan. Kuasa kebangkitan yang memerdekakan engkau. Kalau engkau hari ini terikat, engkau akan dilepaskan. Kalau hubunganmu rusak hari ini, Tuhan akan pulihkan. Karena Tuhan sendiri sudah melakukannya. Well done. Di kayu salib. Itu yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dosa dan kematian dikalahkan, hubungan kita diperdamaikan, dan identitas yang baru. Hari ini Tuhan siapkan untuk engkau dan saya. Supaya kita pakai identitas itu dimanapun kita berada.